kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan baik dan sehat, tetap semangat dalam menjemput kesembuhan. Balik lagi bersama saya Vicky, tentunya di channel Pejuang Anxiety Official. Di live kali ini kita akan membahas tentang masalah cara mengatasi kecemasan. Ya, intinya kita yang memiliki gangguan cemas dan gangguan panik itu akan sulit mengontrol ataupun mengendalikan sensasi kecemasannya, ya. Itu udah pasti gitu. Nah, di live kali ini kita akan bahas tentang masalah ini. Tapi sebelumnya kita kembali lagi ke tanya jawab. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan ditanya. Kemudian ada yang ingin diceritakan atau dibagi, di-sharing ke teman-teman yang lain, silahkan juga boleh. Tidak ada larangan. Yang penting bisa selalu menjaga sopan santun di antara semuanya, gitu. Saling hormati satu dengan yang lain. Saya di sini juga bukan mau menggurui, bukan mau merasa lebih paham, lebih mengerti, tidak. Saya di sini cuma mau memberikan motivasi, memberikan sedikit bantuan tips apa-apa yang pernah saya lakukan dulunya sampai saya bisa mendapatkan kesembuhan, gitu ya. Jadi teman-teman jangan sungkan, jangan malu nih. Kalau mau bertanya silahkan tanyakan kepada saya. Wirawan Makassar, mantap bang. Kalau ayam berkokok saya merasa tertekan bang. Mas boleh tonton video saya di episode ke-13 ya, tentang rasa takut mati, tanda-tanda kematian. Di situ ada saya buatkan videonya. Ditonton dulu mas. Jam 10 mata udah berat ya. Enak gitu ya, jam 10 udah ngantuk gitu ya. Mungkin teman-teman saat ini tuh masih susah untuk tidur, masih gelisah untuk tidur gitu ya. Bahkan nggak nyenyak gitu tidur gitu. Nah, kenapa saya bisa? Ini bukan karena pengaruh apa-apa gitu. Memang murni karena ada kebiasaan gitu ya. Jam tidur pun sudah mulai bisa dikontrol dan kembali seperti semula. Iya bang, saya jam 3 baru bisa tidur. Iya. Nah, sama seperti apa yang saya alami dulu. Pada saat saya masih menderita gangguan kecemasan tentunya, dulu itu selalu saya tidur itu ketika pada saat orang-orang untuk bangun sholat subuh gitu. Saya tidur gitu ya. Nah, pada saat orang tidur, saya tuh bangun gitu. Jadi kalau dalam bahasa orang Medan, saya ini kayak kalong gitu ya. Keluarnya malam ya. Iya benar tuh Mas Wirawan. Bertanya, silahkan tanya. Kita saling tukar pikiran, kita saling tukar saran dan masukan gitu supaya menambah itu energi-energi positif di dalam diri kita gitu ya. Apa sensasi yang kalian rasakan hari ini? Apakah hari ini ada yang membuat kalian merasa panik, kemudian merasa kalian kesel sehingga rasa panik itu muncul gitu? Silakan tanya. Jangan pernah malu. Karena kenapa? Kalau kalian cerita kepada saya, kepada teman-teman yang menonton di sini, tentunya kita semua akan bisa saling mengerti, ya. Kenapa? Karena kita sependeritaan. Karena apa yang kalian rasa, kita juga merasakan gitu. Gitu loh. Jadi nggak usah malu, nggak usah takut, nggak usah segen gitu ya. Takut dibilang lebay, takut dibilang manja gitu, nggak ada itu.
Bang, kalau asam lambung boleh menyebabkan saluran kencing ya bang. Saya kencing terus dan perut kiri bawah sakit. Tolong jawabannya. Bang, terima kasih. Kalau asam lambung itu kenapa dibilang 1001 sensasi? Jadi sensasinya itu dapat berubah-ubah setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Jadi sebenarnya karena rasa takut, rasa cemas inilah yang membuat kita tuh menjadi terus-menerus buang air kecil, kadang mules, kadang nyeri perut ya. Jadi selama nyeri perut itu berada pada posisi di sebelah kiri ya, insya Allah itu tidak akan kenapa-kenapa. Tapi jika teman-teman merasa ini harus dicek ya, untuk apa gunanya? Supaya membantu kita untuk menjadi lebih tenang gitu misalnya, silahkan kalian boleh cek. Tapi ketika kalian mendapatkan diagnosa dan dikatakan dokter kalian baik-baik saja, ya udah, jangan lagi kalian cari-cari di Google, kemudian berpikir-pikir tentang hal-hal yang negatif gitu ya, tentang penyakit-penyakit kronis. Sudah gitu. Kenapa? Karena sudah kita periksakan dan tidak ada apa-apa. Kita percayakan kepada dokter karena segala sesuatunya, apapun hasil diagnosa dokter itu adalah yang terbaik. Ya, kita harus yakinin, kita harus percaya. Ngerti ya? Jadi selama nyeri perut di sebelah kiri, nggak usah khawatir sebenarnya. Bisa saja itu hanya kram otot, kemudian atau salah gerak, salah posisi, bisa. Jadi saran saya coba dalam 3 hari dikasih seperti counter pain atau Voltadex atau Voltaren boleh juga ya. Yang tentunya carilah salep yang ada mengandung analgetik, diclofenac ya, supaya apa? Menghilangkan rasa nyeri yang kita alami. Jadi oleskan itu 3 kali sehari gitu ya. Coba dalam 3 hari ini oleskan. Kalau memang tidak ada perubahan silahkan konsultasi, itu aja. Tapi kalau ini hilang rasa nyerinya, ya udah jangan panik gitu lagi. Oke. Bang, badan gua suka lemes tiba-tiba. Badan suka tiba-tiba panas, nggak nyaman pokoknya. Padahal awalnya cuma asam lambung pas Januari, tapi efeknya habis itu malah anxiety. Iya, itu tadi yang saya bilang asam lambung itu memiliki 1001 sensasi. Artinya apa? Banyak sensasi yang akan kita rasakan. Seperti apa? Nyeri di dada, kemudian rasa tidak nyaman di dada, kemudian sesak, kemudian berat di kepala, kemudian mata buram, telinga sering berdenging, kemudian hidung tersumbat, kemudian mulut pahit, asam ya, kemudian berdebar, kemudian nyeri di dada, nyeri di bagian ulu hati, dada berasa kayak berat, berasa seperti ditekan, seperti tertusuk dari depan ke belakang ya. Kadang buat kita tuh lemes, kemudian buat kita mual, buat kita muntah, banyak lagi gitu. Jadi sebenarnya kendalikan pikiran-pikiran negatif tadi ya, dikendalikan, dikontrol sebisa mungkin. Saya nggak memaksakan harus bisa gitu, tapi setidaknya berusaha gitu ya untuk meminimalisir beban yang masuk ke dalam pikiran kita. Agar apa? Asam lambung itu terkendali. Ketika kita stres berlebihan ya, otomatis produksi asam lambung akan semakin meningkat gitu. Jadi jika asam lambung meningkat, maka muncul sensasi. Sensasi buat kita cemas. Cemas bikin asam lambung naik. Jadi seperti itu yang saya bilang lingkaran setan gitu. Jadi kita harus memutus rantai itu gitu. Gimana caranya? Kendalikan stresnya, minum obat lambungnya, selesai. Antasida, domperidon, omeprazol, ranitidin, sikat. Insya Allah keadaan membaik ya. Jaga pola makannya. Selamat malam bang, salam sehat.
Bang, pernah ngerasain tenggorokan sakit nggak bang? Sakitnya bagaimana? Mas Gede, ngalamin hipokondria juga nggak bang? Hipokondria tidak, saya psikosomatis ya. Kalau hipokondria dia kan tidak, dia hanya cemas-cemas akan ketakutan akan rasa. Kalau tidak salah ya, hipokondria itu seperti rasa takut terhadap suatu penyakit yang berat gitu ya. Itu hipokondria. Tapi kalau psikosomatis, gejala fisik yang dirasakan mengganggu psikis, itu dia. Perbedaan hipokondria dengan psikosomatis. Itu setahu saya. Koreksi jika saya salah. Share pengalaman psikosomatisnya bang. Tonton video saya. Ada semua. Oke.
Karena kita sendiri yang harus tahu mana makanan yang tidak cocok untuk kita dan makanan yang mana yang cocok untuk kita. Gak bisa kita pukul rata, karena setiap orang tuh berbeda-beda daya tahannya. Saya sangat bersyukur Bang bisa merubah hidup. Dulu pola hidup saya berantakan, pola hidup hancur. Ya, kita harus bersyukur ya Mas, tentunya dengan ansietas ini kita bisa merubah cara hidup kita, kemudian perilaku kita, cara berpikir kita. Ada baiknya ya. Kita bersyukur karena telah diberikan ansietas. Mungkin kalau kita nggak dikasih ansietas ini, entah jadi apa kita saat ini gitu ya. Itu yang harus patut kita syukuri. Abang sudah sembuh 100%. Alhamdulillah, dilihat aja sendiri gitu loh ya. Masih nggak percaya juga kalau saya ini penderita ansietas? Mau saya kasih bukti? Nah, orang-orang seperti ini nih banyak banget tuh ya, bukan sedikit tuh yang di YouTube komentar gitu ya, bahwasanya abang ini nokoh nih, nggak benar-benar sakit nih. Saya punya bukti gitu loh, kalau teman-teman mau lihat gitu ya. Saya punya bukti, saya ikut terapi gitu ya. Belum nyoba sih, soalnya semenjak kena dispepsia parno sama makanan. Gak apa-apa Mas, silakan dicoba saja gitu ya. Mana yang kira-kira minuman yang cocok untuk kita, ya udah itu kita konsumsi. Tapi ketika ada minuman yang nggak cocok, kita minum terus kambuh, jangan diminum lagi gitu. Sama juga seperti makanan gitu. Jadi jangan serba takut dan jangan serba dibatasin. Ingat, kita ini butuh nutrisi Mas. Ya, kita butuh nutrisi. Nutrisi itu bisa kita dapatkan dari mana? Makanan dan minuman. Contoh susu kan juga kaya akan nutrisi gitu. Nah, jadi kita harus cari tahu nih, mana yang makanan-makanan yang bisa kita makan dan makanan-makanan mana yang nggak bisa kita makan. Kita yang harus pinter. Kalau saya dulu, saya buat catatan notes gitu. Misalnya saya makan ikan hari ini, dan ikan jenis gembung misalnya. Ikan gembung ini buat saya tuh kembung gitu. Nah, saya nggak akan makan. Saya catat tuh, nggak akan saya makan lagi. Ya, jadi boleh makan, tapi jangan dibatasin. Jangan pernah takut gitu untuk mencoba. Kalau kumat gampang kok. Kan ada obat seperti antasida. Minum aja antasida, kemut antasida. Kemudian omeprazol, itu kan banyak. Jadi nggak usah takut gitu. Kita ada penawarnya kok. Ya, kira-kira begah kali perut,
atau nggak nyaman di ulu hati, minum domperidol, selesai. Mayoritas orang yang kena ansi pasti berubah jadi lebih baik hidupnya, benar, pasti itu ya. Kita yang dulu mungkin selalu perfeksionis, kemudian selalu arogan, kemudian selalu mau menang sendiri, ego gitu ya. Kemudian kita merasa diri kita paling benar, orang lain salah gitu ya. Intinya keegoisan lah yang sudah membuat kita seperti ini, menjadi orang yang dari orang yang nggak benar kita bisa berubah jadi orang yang benar gitu. Lebih sabar, lebih mengerti, lebih tenang gitu ya, lebih tidak mudah terpancing gitu. Jadi kita lebih suka happy happy aja gitu, nggak mau banyak masalah. Jika ada masalah pun kita anggap masa bodoh aja gitu. Nah itulah yang harus kita syukurin saat ini. Kalau dulu nggak, jika ada masalah nih, wah bisa seminggu 2 minggu tuh mikirinnya. Tapi kalau sekarang alhamdulillah, jika ada masalah, ada duit nggak ada duit sama aja, gitu loh ya. Intinya kita harus yakin rezeki itu udah Allah atur, jadi nggak usah takut ya. Ada di live saya yang mana ya, saya ada nunjukin tuh surat dari keterangan dari dokter kejiwaan bahwasanya saya sedang mendapatkan perawatan terapi obat. Nah itu jelas tuh, artinya apa, saya ini benar-benar memiliki gangguan kecemasan dan sedang melakukan terapi ya. Alhamdulillah, terapi dibarengi dengan terapi mandiri, kemudian dengan hipnoterapi, bukan hipnoterapi, dengan psikoterapi yang dilakukan oleh dokter kejiwaan kepada saya gitu. Kemudian saya sering bermeditasi dan segala macamnya saya lakukan gitu ya. Alhamdulillah perlahan-lahan semua membaik gitu. Jadi intinya teman-teman harus tahu, video saya di episode pertama sampai ketiga itu murni saya masih mengalami gangguan kecemasan ya, belum 100% sembuh. Episode pertama sampai ketiga itu masih sering mengalami gangguan kecemasan, rasa panik itu masih sering muncul gitu ya, dan masih bergantung kepada obat. Saya harus akuin pada saat itu, mau tidak mau saya harus buat video untuk memotivasi diri saya dan juga teman-teman yang lain. Itulah niat pertamanya. Tapi alhamdulillah respon teman-teman baik. Kemudian akhirnya saya mutusin udah lanjut gitu ya. Alhamdulillah seperti itu. Dan banyak juga request untuk saya lanjut. Jadi saya lanjut gitu sampai saat ini gitu. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman sanksi ya, saat ini saya berkata jujur apa adanya, bahwasanya di episode pertama sampai ketiga itu saya masih mengalami gangguan kecemasan ya. Jadi bukan proses kilat dibilang untuk sembuh gitu ya. Semua berproses, semua membutuhkan waktu, kesabaran, dan tekad yang kuat. Itu makanya saya kasih nama Pejuang Anxiety Indonesia. Karena kita ini semua pejuang ya. Oke, ada lagi biar kita masuk ke topik. Bener bang, semoga kita semua bisa jadi manusia yang lebih baik lagi, amin insya Allah Mas Joko. Yang susah itu ngadepin panic attack ya, pas sholat di masjid bang. Bete banget kalau udah kayak gitu, udah sering banget ngalamin begitu. Saya ketawa aja nih denger kayak gini, sampai gemeteran segala macam. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit ya tentang masalah panic attack di masjid nih. Jadi mungkin ada 3-4 kali saya ngerasain panic attack di masjid. 2 kali panic attack terjadi pada saat saya sholat Jumat ya. Itu jauh sebelum pandemi. Kemudian yang 2 kali panic attack di masjid ini ketika menyolatkan jenazah. Ini 4 kali jadinya. Yang sholat Jumat ini, jadi itu rentan waktunya itu jauh gitu, adalah sekitar 2 bulan kemudian baru kumat lagi panic attack yang di masjid gitu ya. Jadi waktu itu yang pertama kali di waktu sholat Jumat itu, saya itu pas berada di posisi saf paling tengah, di tengah pas di bawah lampu masjid itu, lampu di bawah
kubah masjid itu kan ada lampu gitu ya. Nah jadi saya sholat, kemudian baru rakaat pertama nih, setelah Al-Fatihah, kemudian ayat pendeknya, kemudian kita ruku. Pas mau bangkit ruku, dari ruku tiba-tiba keliangan. Habis keliangan berdebar. Setelah itu saking paniknya nih, ini udah tangan tuh udah kebas nih, sampai ngerasa muka gini-gini, udah nggak konsen untuk sholat, udah nggak khusyuk. Akhirnya apa? Saking cemasnya, saya assalamualaikum, langsung saya tinggalkan tuh sholat. Lari saya ke rumah dengan keadaan berdebar, saya lari ke rumah, pulang. Begitu sampai depan pintu rumah, sensasi hilang. Yang kedua, saya baru mau ke masjid, lagi dengar ceramah, ya, lagi dengar khutbah nih, kumat paniknya. Akhirnya saya pulang lagi. Itu rentan waktunya 2 bulan ya, bukan ibaratnya setiap sholat Jumat pasti seperti itu gitu. Tidak. Tapi ada 2 bulan kemudian muncul panic attack di masjidnya ketika saya tuh nggak ngerasa nyaman gitu. Misalnya nggak ada teman gitu ya, nggak ada teman, kemudian sendirian gitu. Nah itu sering muncul gitu. Nah yang ketiga pada saat sholatin jenazah. Jadi entah kenapa waktu itu ada tetangga meninggal gitu ya. Pada saat dari dia ngembusin nafas terakhir, kemudian nganter dia ke rumah sakit ya, untuk dicek masih ada atau tidak gitu. Itu saya ikut gitu. Ini bukan nakut-nakutin ya, jangan mikir yang negatif teman-teman ya. Ini ayo kita belajar positif nih. Ini berbagi pengalaman nih ya. Jadi jangan terlalu diserasapin kematiannya itu gitu loh. Jangan. Nanti kalian panik pula gara-gara ini gitu loh. Jangan ya. Jadi saya ngantar dia ke rumah sakit gitu ya. Di situ udah mulai nggak nyaman nih. Aduh, gimana kalau aku yang di situ gitu? Kan itu pikirannya. Jadi setelah itu pulang ke rumah itu nggak tidur sampai pagi, terus di rumah duka nggak tidur segala macem. Akhirnya besoknya sampai besok pagi mau mandikan jenazah dan segala macem karena teman gitu ya, bapaknya teman gitu. Jadi saya tuh sampai nggak pulang gitu, nemenin dia ngobrol di situ sampai nggak tidur. Dan mungkin kalian tahu lah, ketika kalian nggak tidur apa yang akan kalian rasakan? Pasti kan panik kan gitu kan. Nah jadi waktu nyolatkan nih, ayah saya tuh berada di samping saya gitu, lagi sholat jenazah. Mohon maaf lah ya, entah karena saking cemasnya, lagi sholat jenazah itu saya bilang sama ayah, ya kumat dipikiri. Saya bilang gitu, udah lu tenang kata ayah. Ini udah lagi sholat nih, seperti itu. Jadi terakhirnya itu di situ ibu mau ngantarkan jenazah lagi ke pemakaman. Saya itu udah geringgingan, udah ketremor, udah gimana lah, udah keringetan dingin gitu. Pokoknya intinya udah nggak nyaman banget gitu. Tapi nggak tahu kenapa ibu saya tuh mau ngantarkan jenazah ini ke pemakaman. Akhirnya udahlah kita sebentar aja kata ibu saya. Terus ya udahlah gitu kan. Pikir teman ini naik motor nih. Begitu naik motor di jalan, aduh aku tuh udah nggak nyaman gitu loh. Udah nggak nyaman banget gitu. Jadi tangan tuh udah megang motor tuh udah gemeteran gitu ya. Sampai akhirnya begitu pemakaman selesai, saya pulang langsung mandi. Setelah mandi saya langsung tidur. Saya situ panik yang bukan main ya, panik, rasa cemas saya, paniknya tuh kelewatan. BPM saya tuh kok kumat tuh sampai 120 BPM gitu ya. Denyut detaknya itu sampai 120, 130, bahkan sempat 100, hampir 140 gitu. Nah itu yang ngeri gitu loh, debarannya itu gitu loh. Kejadian yang keempat tentang uh, uh, jenazah pemakaman itu juga sama ceritanya, gak jauh beda gitu loh. Cuman pada saat itu saya memutuskan untuk pulang langsung gitu, nggak ada ikut-ikut ke pemakaman lagi gitu. Intinya jika ada apa-apa saya kepo gitu, jika ada ke orang kemalangan saya kepo gitu, harus selalu hadir gitu. Padahal setelah itu saya panik gitu kan, gimana kalau saya yang ada di situ, gimana kalau ini, gimana ya rasanya gitu ya. Aduh jangan-jangan aku ngerasain penyakit yang sama gitulah itu. Nah untuk apa gitu kan, sebenarnya nggak ada manfaatnya. Amin. Saya bersaksi sakit ini bisa sembuh, insya Allah pasti berlalu. Ayo tetap semangat para pejuang sih, kita pasti sembuh. Lebih benar, pasti sembuh.
Waduh telah hadir nih mas, nggak apa-apa Mas Yogi, nyimak dia dulu aja deh mas, ya nggak apa-apa mas. Kita udah mau masuk ke pembahasan nih. Jadi kalau mau tanya silakan tanya. Kita masih buka pertanyaan. Kalau kira-kira udah kosong, nanti kita baru masuk pada pembahasan. Iya bang, intinya ganggu banget sih kalau panik pas ibadah. Iya, jelas banget tuh. Bahkan gua awal ansi itu 3 kali panik pas sholat dalam sebulan. Memang kalau awal-awal ansi pasti seperti itu gitu. Sering panik gitu. Jadi dan bukan hanya pada saat sholat di masjid aja gitu. Karena di tempat rame, kemudian kita lagi nongkrong enak-enak ngobrol sama temen bisa kambuh gitu, kita lagi nonton bisa kambuh gitu ya, kemudian lagi di jalan lagi macet gitu kita bisa kambuh gitu, kemudian lagi ngantri kita bisa kambuh gitu, atau lagi sendiri gitu kita bisa kambuh gitu. Jadi memang banyak penyebabnya gitu, dan itu kita harus cari tahu apa yang membuat kita nggak nyaman, dan kita usahakan untuk tidak kita lakukan gitu, sebisa mungkin hindarin dulu. Masalahnya itu panik datangnya pas rokaat kedua. Mau cabut pun segen ya. Udah nggak mikirin khusuk lagi, cuma berharap imam. Kadang itulah ya. Kita lagi panik, udah nggak khusuk, imam sholatnya baca doanya panjang gitu kan. Jadi ada serba salah, makanya saya memutuskan assalamualaikum gitu. Langsung saya pulang gitu kan. Aduh kacau. Biasanya pakai obat apa bang kalau pas kumat lambungnya? Saya alhamdulillah kecemasan sembuh. Lambung tuh nggak pernah berkeluhan lagi gitu. Entah kenapa. Berarti kan selama ini memang ada masalah di psikis saya gitu. Dengan masalah kecemasan saya itu yang bikin lambung itu nggak sembuh-sembuh gitu. Kalau dulu tuh omeprazol itu saran dokter tuh cuman boleh dikonsumsi selama 12 hari. Tapi saya malah lebih konsumsi dari 12 hari. Sebenarnya obat-obat ini bukan nggak ada obat lambung yang mampu menyembuhkan lambung. Ya, nggak ada. Semuanya obat sama. Obat lambung apapun itu sama. Intinya tugasnya hanya menurunkan gejala, menurunkan tingkat asam lambung, itu aja. Semuanya sama. Kita mulai dari apa? Domperidon obat mual, antasida misalnya, dia kan gunanya untuk menekan ya, memecah asam di lambung. Kemudian omeprazol juga tugasnya seperti itu, ranitidin sama semua. Jadi apapun sebenarnya yang kita makan tuh sama, hanya tugasnya hanya menurunkan asam lambung. Tapi yang bisa mengobatin asam lambung itu apa? Jaga pola makan, jaga pikirannya, jaga stresnya, kelola stresnya. Itu ya adalah langkah yang terbaik ya. Saya alhamdulillah sampai sekarang tidak ada ngerasain yang seperti wah perut begas, sendawa berlebih dan segala macamnya, itu nggak kambuh gitu, udah nggak ada lagi gitu. Entah kenapa, mungkin karena faktor gangguan kecemasannya itu udah mulai membaik atau sembuh gitu ya. Jadi sehingga asam lambung juga semakin membaik gitu. Karena gini, ketika lambung kita luka ya, ketika lambung luka itu udah pasti gitu. Asam lambung, kemudian nyeri ya. Kita harus logika gini. Luka di luar kulit ya, di dengkul misalnya. Kita jatuh tuh, kemudian licet. Nah, kalau tersentuh gini kan sakit, ya kan? Nah, luka yang di luar ini harus kita obatin dengan apa? Betadin misalnya. Dan itu butuh proses kan, butuh proses untuk sembuh. Mungkin ada seminggu, kemudian ada lebih dari seminggu gitu untuk nunggu kering benar-benar ini dia. Tapi kan butuh proses gitu. Ini yang kulit yang di luar, bagian luar, organ di luar. Konon organ yang di dalam tubuh gitu loh. Artinya butuh proses gitu. Nah, teman-teman harus jaga itu gitu, harus sabar, harus tenang. Jangan setiap sensasi muncul kita responnya berlebihan. Nah, inilah yang menyebabkan psikis kita terganggu, maka terjadilah gangguan kecemasan, ya. Dikendalikan aja.
Saya sekarang panic attack kalau kebangun tengah malam. Ditambah kalau udah kebangun gara-gara anak sakit udah mulai kambuh. Dan efek dari anxiety itu jadi lebih mudah marah. Benar. Kita itu jadinya gampang tersinggung ya. Kita jadi sumbu pendek. Kemudian kita jadinya nggak sabaran gitu ya. Itu udah lumrah terjadi. Cuman ketika gini logikanya, kita dari pagi bangun sampai malam mau tidur, itu kita cemas terus. Kita mikirin hal-hal yang nggak perlu kita pikirkan, kayak stres berat gitu. Apakah wajar jika kita banyak pikiran dari pagi ke malam, mimpi pada saat malam itu kita tidur mimpinya mimpi indah? Apa wajar? Seharusnya yang terjadi adalah ketika kita dari pagi bangun kemudian sampai malam kita mau tidur itu stres ya, seharian penuh pikiran, marah, emosi, ketakutan, panik. Akhirnya apa? Terbawa dalam mimpi. Nah inilah yang bikin kita terkejut, terbangun tengah malam, dan jadi was-was, cemas, panik gitu. Nah ini penyebabnya. Jadi psikis ini yang berperan bukan pada saat ini sadar kita nih. Pikiran alam sadar ini bukan seperti ini permainannya. Kejiwaan itu adalah melalui alam bawah sadar. Nah, kita nggak sadar nih. Saya lagi ngomong sama teman-teman misalnya, tapi pikiran alam bawah sadar kan saya mikir kemana-mana. Nah ini gitu. Oh tadi, aduh pintu udah aku kunci belum ya? Saya sambil ngomong nih, aduh pintu udah aku kunci belum ya? Oh gas udah aku matikan belum ya? Pikiran-pikiran itu seperti itulah yang mengganggu kita sebenarnya, bukan pikiran ini sekarang gitu. Kalau pikiran sadar itu bisa kita kontrol gitu. Tapi kalau pikiran alam bawah sadar itu nggak bisa kita tipu, susah. Jadi butuh proses. Mas, kalau alprazolam apa boleh mas diminum ketika datang panic attack aja ya? Itu karena saya takut ketergantungan katanya mas. Makanya dulu sewaktu berobat selama 3 bulan obatnya masih banyak mas. Itu artinya ketergantungan mas Yogi. Ketika panic attack-nya datang kita minum alprazolam, itulah ketergantungan obat. Jadi maksudnya ketergantungan obat apa? Itulah yang dimaksudkan ketergantungan obat. Ketika paniknya kambuh, kita minum obat. Itulah ketergantungan obat. Bener nggak? Mas takut nih ketergantungan obat, tapi mas minum alprazolam ketika mas kambuh. Jadi kok nggak kambuh nggak minum gitu. Padahal yang dibutuhkan ketika kambuh. Itulah yang dibilang yang dibutuhkan itu bukan hanya pada saat kambuh, tapi ketika lagi nggak kambuh itu pun wajib. Kita sebenarnya wajib terapi dengan alprazolam. Itu loh. Dan yang menyembuhkan itu bukan alprazolam. Yang berperan penting itu adalah antidepresannya. Itulah yang mengendalikan paniknya, mengurangi rasa paniknya. Ya. Jadi antidepresan itu sebenarnya contoh, makanya saya pernah bilang juga di live saya juga. Contoh seperti ini, kita hipertensi, tensi kita tinggi, tekanan darah tinggi. Oke. Kemudian orang yang punya tekanan darah tinggi itu pasti kan sakit nyeri di kepala. Nyeri di kepala, kita minum paracetamol, kita minum asam mefenamat atau obat-obat painkiller lah, ibuprofen dan segala macam, enak tuh kepala. Tapi permasalahannya tidak selesai. Tekanan darahnya tidak stabil, tetap tinggi. Hanya sensasi sakit kepalanya saja yang sembuh. Tapi masalah tekanan darah nggak sembuh. Nah, yang bisa menyembuhkan apa? Amlodipin tadi. Amlodipin itulah yang tugasnya untuk menurunkan tekanan darah, menstabilkan tekanan darah. Itu loh. Jadi sama sepertinya orang yang memiliki gangguan kecemasan. Alprazolam itu gunanya, tugasnya sama seperti tadi. Asam mefenamat itu ibaratnya sebagai penghilang rasa sakitnya. Nah,
Tapi yang berperan penting, kunci pentingnya ada di mana? Antidepresan itu tadi gitu loh. Antidepresan itulah yang memperbaiki semua sistem saraf kita gitu loh. Jadi selama ini persepsi teman-teman kita banyak yang salah gitu. Oh, minum alprazolam, minum ini takut ketergantungan. Nah, gimana kalau saat panik aja aku minum? Nah, itu yang namanya ketergantungan. Ketika panik kita minum obat, itu yang bilang ketergantungan gitu loh. Saya tuh teman-teman, dari dulu tuh kebiasaannya buruk gitu. Inilah contoh gangguan kecemasan ya. Saya tuh kalau urusan obat komplit. Jadi kalau saya bilang apotek berjalan, nah, ini isinya. Biar teman-teman tahu, obat semua. Lihat tuh. Sampai obat yang nggak begitu perlu pun saya kantongin gitu. Untuk apa? Jaga-jaga gitu. Jadi memang psikis kita. Jadi dulu saya kok kemana-mana. Ini biar teman-teman tahu aja. Dulu kok kemana-mana ini selalu saya bawa kemana-mana. Saya bawa kemana-mana, di mobil, dimanapun, kemanapun saya pergi ini selalu nemenin. Karena safe, saya ngerasa safe gitu. Tapi kalau nggak ada ini, udah tuh kayak orang bingung gitu. Nah, makanya ini alhamdulillah teman-teman ya, ini udah kosong loh, udah mulai sepi. Kalau dulu, ya Allah, ini sampai nggak bisa ditutup. Biar teman-teman tahu. Itu sampai nggak bisa ditutup. Kemana-mana bawa tensi digital, bawa pengecek darah, asam urat, kolesterol. Saya ada nih, mau saya tunjukin lagi. Intinya bawa oximeter. Belum zaman pandemi loh, saya udah punya oximeter gitu ya. Pakai gelang pengukur detak jantung dan segala macamnya. Intinya habis duit untuk itu. Jadi nggak usah diikutin seperti itu, nggak perlu. Intinya kalau kita ada trouble, kita ada masalah, cepet ke IGD ya, minta antar orang terdekat, ayo antarkan aku ke IGD kalau memang kita merasa benar-benar butuh pertolongan. Teman saya cerita temannya meninggal, saya langsung minta anterin dia ke IGD. Kalau antidepresan aturan minum yang tepat gimana mas? Itu tanya ke psikiaternya mas. Apa selama masih ada anxiety-nya masih kita minum ya? Ya harus. Terus aturan minumnya atau waktu yang pas kapan ya mas? Jadi gini, awal terapi kita akan diberikan tuh resep ya. Kita tebus resep itu, kita akan dikasih anti cemas dan antidepresan. Nah ini diminum rutin. Nah jangan kita merasa enak terus kita tinggalin gitu. Itu ingat, itu masih terapi pertama gitu. Nah ikutin terus, habis obat kita kembali ke dokter, kita konsultasi lagi. Nanti dokter kan akan melihat itu. Nanti ketika konsultasi itu kita akan diberikan psikoterapi gitu. Ditanya gimana perkembangannya, kemudian apa yang masih dibuat kamu nggak nyaman, itu akan ditanya tuh gini. Jadi dokter itu akan melihat perkembangan kita. Nah ketika dokter melihat kita udah berada di lampu kuning nih sebelum ke hijau gitu ya, misalnya udah di kuning nih, dokter tuh akan mulai menurunkan dosis, mulai dikasih jarak, dikurangi dosisnya. Kemudian jika nanti udah mulai di lampu hijau, artinya udah mulai mau sembuh nih, dokter akan mengurangi pemakaian alprazolam ini tadi. Contoh dari minggu pertama ya, atau 2 minggu gitu, full dulu, penuh dulu. Oke, penuh dulu. Nanti setelah 2 minggu kemudian diselang-seling. Hari ini minum, besok tidak. Besoknya minum, besoknya tidak. Sampai 2 minggu. Setelah 2 minggu kemudian diturunin lagi. Hari ini minum, besok enggak, lusa enggak, besoknya lagi minum. Hari ini enggak, besok enggak, pokoknya selang-seling sampai benar-benar kita bisa lepas dari alprazolam. Nah ini artinya apa? Semua karena dokter harus dengan pengawasan dokter, nggak boleh sembarangan gitu loh. Jadi
kebanyakan orang yang ketergantungan itu adalah yang seperti Mas gitu. Ketika panik aja kita minum obat gitu. Itulah yang dibilang ketergantungan ya. Aturan mainnya nggak seperti itu gitu loh. Jadi bukan alprazolam dan antidepresan itu bukan hanya diminum pada saat lagi kambuh, tapi dari kita itu nggak merasakan panik atau nggak merasakan cemas, kita tetap minum gitu. Agar apa? Kita bisa tingkat ketakutan, kecemasan itu bisa dikendalikan, bisa tingkatnya. Kita mampu memunculkan pikiran-pikiran yang positif. Kita mampu untuk menciptakan pikiran-pikiran yang positif. Itulah gunanya gitu loh. Makanya ada psikoterapi, kemudian kita harus terapi mandiri dan segala macam. Hal-hal yang positif tentunya harus kita lakukan ya. Bener nggak Mas, pikiran adalah doa, susah berpikir positif. Yang bilang mudah siapa? Kan nggak ada. Pikiran positif tuh susah. Kenapa? Karena kita udah terbiasa mikirkan hal-hal yang negatif melulu gitu. Sehingga pikiran negatif tuh paling gampang. Ya, pikiran negatif tuh paling gampang nempel ke dalam akal kita, pikiran kita. Tapi kalau pikiran positif itu butuh proses ya. Ibaratnya 100 yang kita masukkan hanya nempel 1. Iya kalau 1 ya. Kadang bisa -1. Nah, jadi gak ada yang menggampangkan. Kalau ada orang yang gampangkan pikiran positif itu dia gak pernah sakit ya. Cara kelola cemas gimana Bang? Semalam udah saya jelaskan. Cara kelola cemas adalah dengan melatih fokus ya. Mengendalikan fokus. Ketika cemas datang, kita jangan fokus kepada rasa sensasi atau rasa cemasnya, tapi bukan rubah pola pikir ya. Cari pengalihan fokus. Contohnya seperti apa? Tadi udah saya jelaskan. Main game, meditasi. Intinya hal-hal yang positif yang bisa mengalihkan pikiran kita. Ya, itulah cara mengatasinya. Meditasi, relaksasi, kemudian olahraga, jalani hobi ya. Intinya lakukan hal-hal apa yang buat kita tuh merasa senang, nyaman, tenang, lakukan. Tapi ketika kita merasa tidak nyaman dengan keadaan, dengan situasi, maka jauhi, jangan kita dekati ya. Satu lagi yang harus teman-teman ingat, cari orang yang selalu bisa mendukung kita dan mengerti kita ya. Contoh, kita punya orang tua nih, kita kasih tahu bahwasanya kita memiliki gangguan kecemasan dan kita butuh support ya. Kita nggak butuh apa ya dibilang jangan begini, jangan begini, nggak butuh. Anxiety itu begini, nggak butuh. Yang kita butuhkan selalu support ya, support dan dukungan. Itu yang kita butuhkan. Kita hanya butuh didengar. Ketika kita punya keluhan, kita ada yang teman kita, yang bersedia mendengarkan kita tanpa mengkritik, tanpa mengkoreksi. Ya. Kenapa? Ketika kita dikritik, kita ngungkapin keluhan kita dikritik, kita nggak akan suka, kita nggak akan nyaman. Nah, malah yang ada bikin kita makin panik, ya kan? Nah, cari dukungan dari teman-teman. Oh, aku lagi ngerasain gini-gini, dikuatin tuh sama teman-teman. Nggak apa-apa, cuman cemas aja, udah ngapain? Ayo happy, udah happy main. Itu loh. Dukungan keluarga, dukungan istri, suami itu penting. Dukungan anak itu penting ya. Jadi jangan malu. Kasih tahu mereka bahwasanya kita perlu memiliki gangguan kecemasan. Ada masalah dalam kejiwaan kita. Kita harus akuin tuh ya. Kita harus terima kecemasan itu. Ketika cemas datang, kita jangan berusaha menolak sampai itu yang bikin kita panik. Mondar-mandir, bola sana, bola balik sini, gelisah kan. Itu nggak akan selesai. Tapi yang ada duduk tenang, terima kecemasan itu. Ya, ini kecemasan yang biasa datang dan aku yakin ini berlalu, bisa berlalu. Ini nggak akan membahayakan diriku.
Itu yang harus teman-teman lakuin. Ya, afirmasi diri itu penting. Afirmasi diri itu kapan dilakukan? Ketika teman-teman merasa diri baik-baik saja. Kalian pandang tuh wajah kalian di kaca. Yang ngomong sama diri kalian sendiri. Lihat, ini yang ngomong nih sekarang dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Dukungan keluarga tuh penting. Ya, cari dukungan, cari support dari orang-orang terdekat. Duh, berarti saya salah mas dulu. Saya lepas obat sendiri tanpa sepengetahuan dokter. Terus belajar ngendalin ansietas sendiri malah jadi kayak sering kambuh. Nah, ini yang saya bilang kemarin, live semalam. Bahwasanya ketika kita putus obat, ansietas itu bisa 2 kali lipat datangnya dan lebih sering kambuhnya gitu loh. Jadi saran saya, tuntaskan itu ke psikiaternya, tuntasin, ulang terapi lagi. Nanti perlahan-lahan biarkan dokter yang ngelepas. Dan dokter nanti akan melihat perkembangan kita, apakah kita udah masuk ke lampu hijau tadi. Ya udah, gitu loh. Jangan kita sendiri yang jangan gini loh. Anggapan kita minum obat itu ketergantungan. Tuh, enggak. Yang saya bilang ketergantungan obat ketika panik, kita manfaatkan obat itu. Itulah yang dibilang ketergantungan. Bukan artinya kita nggak ada obat itu kita nggak bisa hidup. Nah, itu bukan seperti itu. Jadi intinya topik udah masuk juga ya. Jadi nggak usah kita bahas lagi apalagi. Jadi intinya tadi ya kita bahas lagi. Intinya ketika panik datang, alihkan fokus tadi. Jangan kita panik, ikut-ikutan panik gitu. Panik datang kita bosap sana sini, sana sini, sana sini, gelisah sana sini, sana sini. Terakhir bingung gitu. Panik yang nggak kelar, kita bingung, makin panik terakhir larinya ke IGD gitu ya. Nah, jadi sarannya adalah ketika panik datang, duduk tenang, tarik nafas panjang, alihkan fokus kepada pernafasan, tarikan nafas, hembusan nafas. Gak bisa juga ambil handphone main game. Istri sekarang sudah tahu masalah cemas saya, tapi terkadang belum paham dengan kondisi, malah suka bikin tambah cemas. Pelan-pelan mas, saya aja juga pelan-pelan kok. Kira-kira sekarang kalau mau tanpa obat ada tipsnya nggak ya mas? Soalnya takut berobat ke RSA lagi full covid. Gini mas, kalau kita itu yang kalau mas tonton ya live saya video saya mas tonton tuh ada, kalau bagi saya tuh ada ansietas itu ada kategorinya, ada yang ringan ke sedang, sedang ke berat. Jadi kalau selama itu ringan ke sedang, artinya apa? Kita masih melakukan kegiatan, contoh masih bisa kerja dan segala macamnya. Kita masih berani bawa mobil sendiri, kita masih berani keluar kemana-mana, walaupun rasa cemas tuh muncul gitu ya. Tapi masih bisa kita kendalikan. Walaupun panik itu sering datang, tapi masih bisa kita kelola. Nah ini yang saya bilang ringan ke sedang. Tapi kalau sedang ke berat, pada umumnya kita lebih sulit mengendalikan kecemasan. Kita lebih sulit menghadapi panik. Nah, ketika kita kesulitan menghadapi panik ini akan percuma gitu. Kita relaksasi percuma, kita main game percuma. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengendalikan itu. Pasti rasa takut tuh melebihi apapun. Itu akan lebih ya, sampai orang ngomong kita nggak dengar, kita nggak bisa bercakap, kita nggak bisa ngomong tuh. Intinya kita khawatir dengan keadaan kita. Nah, panik inilah yang nyebabin kita itu sulit mengendalikan pikiran gitu. Jadi makanya saya bilang pikiran positif itu susah. Ketika cemas datang, kita mikir positif akan susah gitu. Nah, disinilah dibutuhkan pertolongan dokter psikiater gitu loh. Supaya apa? Kita mendapatkan terapi dan obat yang benar. Supaya kecemasan itu bisa menurun. Nah, ketika kecemasannya menurun, paniknya jarang kambuh, kita bisa berpikir positif gitu. Jadi, kalau kita takut ke rumah sakit misalnya, kita boleh kok datangi praktek dokter psikiater gitu atau psikolog gitu, atau ya tetap jaga prokes gitu. Intinya kan kita bukan berlama-lama di rumah sakit kan, datang berobat ya udah. Kalau kita nggak terapi obat akan sulit kalau gejalanya berat gitu ya. Atau kalau gejalanya ringan seperti anak-anak yang remaja gitu misalnya yang baru 17 tahun,
16 tahun, 15 tahun itu masih oke gitu. Kalau kita yang udah 20 tahun, hampir 30 tahun, itu akan berat gitu. Kalau tidak dengan obat. Jika ditanya ada nggak mas teman yang sampai sekarang masih juga konsumsi obat? Ada. Nah itu yang saya bilang ketergantungan. Ketika cemas masih juga mengapain obat, mengandalkan obat. Cemas datang mengandalkan obat gitu. Kapan bisa dikatakan sembuh? Ketika kalian ngerasa panik, rasa panik kalian tuh masih bisa kalian kendalikan, bisa kalian kontrol. Nah ini yang bisa dikatakan sembuh gitu, tanpa obat ya. Aku ngerasa masih sedang kok mas, soalnya masih bisa buat kerja dan kemana-mana pun depan full dengan full sensasi. Durasinya sering nggak mas? Kalau durasinya sering dan hampir tiap hari, itu udah menuju sedang ke berat ya. Kalau udah setiap hari, setiap kita kerja misalnya atau di jalan dan segala macamnya, kita durasinya itu lebih sering datang paniknya, itu udah dibilang sedang ke berat gitu. Tapi kalau durasinya lama, kira-kira nanti entah seminggu, kemudian nanti 2 minggu atau 5 hari gitu, itu ya masih ringan sih. Tapi kalau saya dulu udah hampir setiap saat ya, sehari itu bisa sampai 5 kali 6 kali paniknya. Ada teman-teman kalau butuh meditasi, teman-teman bisa download aplikasi Relief sekarang di Play Store atau di App Store ya. Teman-teman bisa belajar meditasi di situ, ada panduannya, dibimbing sama aplikasi itu. Silahkan di download ya, gratis, dan teman-teman bisa lakukan secara rutin setiap hari. Jangan pada saat cemas aja kita meditasi, tapi pada saat kita lagi nggak ngerasa cemas, lagi baik-baik aja, tetap harus bermeditasi untuk melatih kita melatih pengalihan fokus kita ya. Intinya teman-teman harus coba aplikasi itu. Kebanyakan nih teman-teman di grup saya gitu ya, selalu mengandalkan aplikasi Relief ini ketika cemasnya kambuh aja gitu. Tapi pada saat dia lagi senang, dia lagi happy, dia lupa menggunakan aplikasi ini. Nah ini yang akan lama proses sembuhnya gitu. Sekarang saya cuma sering ngerasa begah-begah sama sesek gara-gara perut masih nggak enak sampai ulu hati mas. Terus saya malah selalu sedia dan minum air gula karena takut kena panic attack lagi mas. Panic attacknya jangan ditakuti mas, itu aja, jangan ditakutin ya. Anggap itu, terima aja rasa panik itu. Kalau panik datang terima, kita tahu cara ngatasinnya gimana, ya udah alihin aja. Jangan pernah kita coba ketika lagi panik kita berusaha untuk berpikir positif, itu akan sulit. Tapi alihkan, itu yang paling penting, kita mengalihkannya. Gimana caranya? Tadi udah saya kasih tahu gimana cara mengalihkannya. Jadi saya harap ayo teman-teman udah bisa coba gitu ya, semua saran saya dan masukan saya untuk dilakukan, karena memang membuahkan hasil gitu. Walaupun kita tidak berobat ke psikiater, insya Allah bisa terbantu gitu. Tapi kalau masih sulit juga, masih terus-terusan, masih ngerasa sulit gitu ya, masih sering kambuh walaupun kita udah lakukan berbulan-bulan gitu ya, bahkan udah setiap saat kita selalu latihan gitu pengalihan fokus, tapi tetap juga terjadi panik. Nah saran saya bolehlah untuk dilakukan konsultasi dengan dokter kejiwaan ya, supaya terbantu. Kalau rasa begah sama sesek gara-gara perut masih nggak enak, itu tandanya asam lambung. Dan asam lambung di sini karena apa? Karena faktor cemas tadi, karena masih ada rasa cemas, itu makanya asam lambung tuh nggak membaik gitu. Jadi sebenarnya kuncinya adalah mengobati rasa cemasnya. Kalau rasa cemasnya bisa dikendalikan, insya Allah asam lambung juga akan bisa dikendalikan ya. Oke mas, makasih ya mas atas ilmunya hari ini. Semoga Allah membalas kebaikan mas. Amin insya Allah mas. Semoga bermanfaat.
Intinya jangan pernah takut, yakin kita pasti bisa sembuh ya. Ada lagi yang mau tanya? Intinya pembahasan hari ini, topik hari ini udah kita bahas ya. Sembari tadi ada pas kebetulan ada yang nanya, jadi kita bahas semua gitu. Jadi nggak usah khawatir, intinya tetap terbahaskan gitu ya topik kita hari ini. Karena alhamdulillah banyak sih yang nanya hari ini kan, jadi ya kita harus ngerti lah. Intinya poinnya dapat. Nah, ada lagi? Kalau nggak ada, udah bisa kita tutup ya. Oke, kalau gitu mungkin kita akhirin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dapat kalian terima, kalian terapkan dalam kehidupan kalian, kalian jalani gitu ya, kalian coba, kalian latih. Tadi aplikasi udah saya kasih tahu juga, aplikasi Relief, RILIV. Nah, kalian bisa download di App Store, kalian bisa download juga di Play Store. Itu aplikasi gratis. Kalian bisa gunakan aplikasi itu untuk membantu kalian bermeditasi. Pada saat kalian cemas, pada saat kalian bangun tidur, pada saat kalian ingin tidur, kalian sedang mengalami sakit dan segala macam ya, kalian bisa manfaatkan itu untuk bermeditasi. Intinya, segala apa yang saya sampaikan itu adalah menurut sepengetahuan saya. Dan semua yang saya lakukan adalah, yang saya sampaikan itu adalah apa yang pernah saya lakukan kepada diri saya sampai saya bisa mendapatkan kesembuhan. Jadi tidak ada salahnya teman-teman coba, tidak ada salahnya teman-teman tiru. Silahkan, mudah-mudahan dengan jika teman-teman tiru, jika teman-teman contoh semua apa yang saya kasih beri saran, teman-teman bisa segera cepat lepas dari gangguan kecemasan. Jika ada hal yang ingin teman-teman tanyakan atau teman-teman sampaikan, jangan lupa ini live ini akan saya tayangkan di YouTube saya, di channel Perjuangan Situ Official. Teman-teman boleh tinggalkan di kolom komentar. Walaupun teman-teman tidak menyaksikan secara live, teman-teman tetap bisa meninggalkan komentar di bawah. Dan jangan lupa yang nonton untuk dikasih like-nya, kemudian juga di-share ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Fikih out.